kalau ketahuan main HP, adik dimarahin loh sama mama. Udah deh, nggak usah bawel, nanti juga aku kerjain. Awas ya, ngadu-ngadu sama mama ya kalau aku main HP. Udah sana, ganggu aja. Selamat pagi adik-adik. Tante sungguh bersyukur hari ini kita berjumpa lagi untuk bersama-sama beribadah pada Tuhan. Semuanya boleh terjadi karena kasih dari Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita mulai ibadah kita pagi ini dengan penuh sukacita kita menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bersukacita memuji Tuhan. Adik-adik, mari lipat tangan. Kita mau berdoa mengawali ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, berkat Tuhan boleh senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan juga boleh membuat kami bersukacita. Kami bersemangat memuji nama Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Dan biarlah ibadah ini boleh sungguh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tante Ana dan adik-adik di rumah, tadi lihat nggak di awal tadi? Ada seorang anak yang senangnya main HP Tante, bukan ngerjain tugas sekolahnya justru. Dan ketika ditegur nih sama mbaknya, apa yang dilakukan tadi? Malah marah-marah, ngomongnya kasar. Nah adik-adik di rumah ada juga yang pernah melakukan seperti itu? Adik-adik, kita adalah manusia yang berdosa. Hati kita gelap karena dosa. Sehingga Tuhan Yesus datang untuk menyucikan hati kita. Nah, seperti lagu ini Tante Ana, kita ajak adik-adik yuk menyanyikan lagu Hatiku Gelap dengan Dosa. Aku
Duh, ya ampun. Aku belum ngerjain tugas lagi nih. Duh, kelamaan sih aku main gamenya. Mestinya tadi aku nggak main game, aku kerjain tugas dulu. Kalau mama tahu nih, aku pasti dimarahin. Harusnya tadi aku dengerin mbak juga tuh. Aduh, nyesel nih aku. Mana aku udah ngomong kasar lagi sama mbak. Nyesel. Kerjain deh cepet-cepet. Nah, adik-adik, tadi ya anak yang malas mengerjakan tugas, malah main handphone, sekarang sudah menyesali perbuatannya. Nah, apakah adik-adik juga menyesali perbuatan yang pernah adik-adik lakukan yang tidak baik? Ayo adik-adik, saat ini Tante mau ajak kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan minta ampun. Untuk doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh teman kita Jacqueline dari kelas ATB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang kudus, kami menyesal telah berbuat dosa. Kami mau bertobat dan berusaha tidak mengulang dosa dan berkata-kata yang tidak baik. Tuhan Yesus, bantu kami taat pada orang tua dan mengasihi mereka, juga mengasihi saudara dan teman-teman kami. Ampuni kami ya Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Jacqueline sudah pimpin doa pengakuan dosa hari ini. Adik-adik, setelah kita diampuni oleh Tuhan Yesus, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena firman Tuhan senantiasa menjadi pelita dalam setiap langkah kaki kita. Saat ini, sebentar lagi nih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan diri adik-adik juga untuk menerima firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 17 sampai dengan 19a. Tante ulang ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 17 sampai dengan 19a. Kita siapkan bersama. Ya. Adik-adik siapkan di rumah. Tante Becky akan bacakan untuk adik-adik. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya
jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suara-suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Ayatnya yang ke-17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya kau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan penyertaan oleh Tuhan, kami diberikan kemampuan dan sukacita untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Becky, sehingga kami boleh mengerti dengan jelas dan Tante Becky boleh menyampaikan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, berkati kami semua dan berkati juga Tante Becky yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah masing-masing, bisa bantu nggak ya? Bisa bantu Tante Becky nggak untuk menyebutkan 5 hari besar? Wah, 5 hari besar atau perayaan orang Kristen yang dirayakan setiap tahun. Pasti bisa ya? Pasti adik-adik semua bisa. Yuk kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah Hari Natal. Ya, hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua, Hari Kematian Tuhan Yesus. Biasa juga disebut dengan apa? Jumat Agung, betul. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Biasanya kita sebut apa? Perayaan apa itu? Iya, betul sekali, perayaan Paskah. Lalu yang keempat adalah Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, yang kelima adalah Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Tuhan. Ya, Tante Becky akan mengulang sedikit apa yang sudah adik-adik dengar di minggu-minggu yang lalu, ya. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga?
Wah, ada 3 lagi nih. Kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Yang pertama, pekerjaannya sudah selesai di dunia. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa Tante Becky, dosa adik-adik, dosa mama papa. Lalu kedua, untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, supaya anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir lagi ya, tidak perlu khawatir lagi karena kita semua anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan sudah punya rumah yang kekal. Rumah yang kekal adanya di mana? Ya, di surga. Lalu ketiga, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan orang-orang yang percaya. Tuhan berjanji apa? Berjanji akan mencurahkan Roh Kudus untuk apa? Untuk menolong tante, adik-adik kita semua dan memberikan keberanian kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Dia diberikan keberanian untuk apa? Menyampaikan kabar baik. Wah. Tuhan Yesus, dia tidak pernah ingkar janji adik-adik. Dia selalu menepati janjinya untuk memberikan Roh Kudus, ya, memberikan Roh Kudus seperti dalam firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a ini juga pernah menjadi ayat hafalan adik-adik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Orang-orang yang percaya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Yes, sejak saat itu adik-adik, sejak saat itu semua murid-murid Tuhan berkobar-kobar menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Wah, mereka semua berani. Mereka gak takut lagi. Mereka gak malu lagi. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai dan memberkati pekerjaan para murid Tuhan. Tapi adik-adik, ada seorang yang juga berkobar-kobar, ya. Dia berkobar-kobar, tapi bukan menyampaikan kabar baik seperti murid-murid Tuhan. Namun apa yang dilakukan ya? Adik-adik mau tahu siapa namanya? Ada yang sudah tahu? Oh, belum ya. Namanya adalah Saulus. Siapa namanya adik-adik? Saulus. Iya. Saulus juga berkobar-kobar, tapi bukan hal yang baik yang disampaikan seperti para murid. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Saulus ya? Ternyata Saulus itu adik-adik jahat sekali. Iya, ternyata Saulus jahat. Dia menangkap orang-orang yang menyampaikan kabar baik, murid-murid Tuhan, lalu banyak orang lagi yang ditangkap, bahkan dibunuh adik-adik. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibunuh, ditangkap. Mau dia perempuan
atau laki-laki, pokoknya orang-orang yang baik semuanya ditangkap. Wah, kira-kira Saulus ini bikin resah enggak ya? Wah, pastilah adik-adik. Semua orang-orang ketakutan karena begitu kejamnya Saulus. Aduh, ngeri sekali perbuatan yang dilakukan oleh Saulus. Ya, ternyata juga adik-adik, dalam kejahatan yang Saulus lakukan, ternyata apa? Tuhan sekali lagi dia punya rencana yang indah. Dia lihat bahwa dia akan merubah kehidupan Saulus. Wah, kira-kira apa ya yang dilakukan Tuhan untuk merubah Saulus? Pada saat Saulus nih adik-adik membenci para pengikut Kristus pada waktu itu, ada pengikut Tuhan di sebelah situ dikejar, ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Lalu di sebelah sana lagi ada yang menceritakan tentang kuasa dan kedahsyatan Tuhan, dikejar lagi, ditangkap, dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya, itulah pekerjaan Saulus setiap hari. Namun dalam perjalanan Saulus, tiba-tiba Saulus mendengar suara Tuhan yang memanggil-manggil nama Saulus. Saulus mulai mendengar, kayak ada yang memanggil aku, kata Saulus. Suaranya seperti ini. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wah, adik-adik, Saulus melihat ada cahaya yang terang sekali sehingga membuat mata Saulus tidak bisa melihat. Cahayanya terang sekali dan membuat mata Saulus menjadi buta. Dia tidak berdaya lagi, dia tidak bisa melihat, bahkan tubuhnya pun lemah adik-adik. Dia nggak kuat seperti awalnya tadi dia mengejar-ngejar pengikut Kristus. Sekarang dia sudah tidak berdaya lagi. Saulus saat ini memerlukan pertolongan orang lain. Kenapa memerlukan pertolongan orang lain? Ya karena Saulus matanya sudah buta. Dia tidak bisa sampai ke tempat tujuannya di Damsyik. Dia gak bisa berjalan sendirian. Dia harus dituntun. Ya, Saulus yang tadinya kuat, gagah, sekarang menjadi orang yang lemah, orang yang rapuh, tidak berdaya. Ya adik-adik, hal ini membuktikan bahwa Saulus sangat terbatas. Sekali lagi Tante Becky ulang, Saulus sangat terbatas di hadapan Allah. Menurut adik-adik, apa kira-kira yang harus dilakukan Saulus saat ini? Ya, yang pasti adik-adik, saat ini Saulus harus tunduk pada perkataan Tuhan Yesus. Lalu apa lagi? Saulus harus melakukan setiap hal yang Tuhan perintahkan. Dan Saulus juga harus
dilakukan untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah Saulus harus mau taat kepada Tuhan. Ya, itulah yang harus dilakukan oleh Saulus. Dia harus taat. Dia harus bertobat. Tuhan juga mengutus salah satu muridnya, yaitu Ananias, untuk apa? Menolong Saulus, menyembuhkan mata Saulus sehingga Saulus bisa melihat lagi. Wah, adik-adik, begitu Ananias datang menjumpai Saulus, Saulus sangat senang karena sekarang mata Saulus sudah sembuh. Yeay! Saulus sudah sembuh. Dan Saulus sekarang sudah bertobat. Dia memberi diri untuk dibaptis. Iya, adik-adik, sungguh suatu perubahan yang luar biasa yang terjadi pada hidup Saulus, yang tadinya sangat membenci Yesus, membenci murid-muridnya, pengikut-pengikut Yesus, sekarang menjadi orang yang tunduk dan taat pada perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bukan hanya Saulus saja yang akan diberkati Tuhan, akan dipakai oleh Tuhan, namun adik-adik juga yang ada di rumah masing-masing, tante, mama, papa, kita semua juga akan dipakai oleh Tuhan. Tapi ada syaratnya. Kita juga harus bertobat. Kalau kita yang tadinya kasar atau jahat atau suka melawan mama papa, nah sekarang kalau adik-adik di rumah mau dipakai Tuhan, kita harus bertobat. Wah, kira-kira apa yang harus dilakukan kalau kita mau bertobat? Yang pertama adalah kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu mau diubah oleh Tuhan. Dan apalagi adik-adik, taat, mau taat dan setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah mau dipakai untuk menjadi saksinya. Iya, kita harus bersaksi tentang kehebatan dan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Nah, siapa yang mau adik-adik? Tante Becky juga mau bertobat untuk tidak malas lagi. Aku mau tetap setia. Aku mau mempersiapkan setiap hari Minggu ibadah, aku persiapkan dengan sukacita sendiri. Belajar di sekolah juga aku siapkan sendiri. Aku harus rajin. Wah, semangat ya adik-adik di rumah ya. Dan ada ayat hafalannya nih. Kita punya ayat hafalan dari Efesus 5 ayat 8a. Coba ya. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ulang ya. Efesus 5 ayat 8a. Memang dahulu kamu adalah kegelapan,
sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Gampang ya ayat hafalannya. Ya, Tante Becky percaya adik-adik semua juga mau bertobat, meninggalkan hal-hal yang buruk, yang kasar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tante Becky akan berdoa untuk adik-adik yang mau taat dan mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, seperti Saulus yang mau bertobat dan menjadi Saulus yang taat. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh mengubah hidup Saulus yang tadinya jahat, yang tadinya tidak suka kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang tadinya tidak suka kepada Tuhan Yesus, namun Engkau ubah dia menjadi Saulus yang baik, Saulus yang mau menceritakan kabar baik tentang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memakai setiap anak-anak-Mu yang beribadah saat ini di rumah mereka masing-masing, dan Engkau juga akan memakai mama, papa, abang, adik, tante, dan om. Kami semua Tuhan Engkau akan pakai untuk menjadi saksi-Mu, dan kami mau diubahkan oleh Tuhan. Kami mau taat kepada perintah-perintah Tuhan. Bahkan kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan memakai hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adek, ini minum deh. Asik. Makasih ya Mbak. Adek lagi kerjain juga sekolah ya? Iya, dikit lagi. Sedikit lagi selesai. Nggak main HP. Enggak, nanti aja main HP-nya kalau tugasnya sudah selesai. Wah, hebat Adek. Sekarang jadi anak yang rajin. Makasih Mbak. Oh iya, aku minta maaf ya Mbak. Aku udah ngomong kasar sama Mbak. Iya. Wah, Tante senang sekali mendengar firman Tuhan hari ini. Saulus yang tadinya jahat, dia mau bertobat dan mau taat pada perintah Tuhan. Tante, beberapa minggu ke depan nih kita akan mendengar cerita tentang Saulus. Apa yang Saulus lakukan setelah dia bertobat. Dalam drama tadi juga ya kita lihat seorang anak yang tadinya senang main handphone, terus ngomongnya juga kasar, berubah menjadi anak yang rajin dan anak yang ramah. Wah, Tuhan pasti senang sekali melihat adik-adik juga mau berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Yuk kita nyanyikan lagu ini ya, Aku Berubah. Aku
anak pada Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memaafkan kita Tante Ana. Dan bahkan bukan hanya itu saja adik-adik, Tuhan juga selalu memberkati kita. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, adik-adik kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa adik-adik bisa masukkan persembahan dalam amplop. Dan nanti diberikan kepada mama papa untuk nanti mama papa akan transfer ke rekening gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita pujikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita yang akan dipimpin oleh Damai Rela dari kelas KTB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Kami mohon untuk memberkati persembahan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Damaira sudah pimpin doa persembahan hari ini. Adik-adik, aktivitas kita hari ini kita akan menuliskan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Lalu menuliskan doa untuk minta ampun pada Tuhan Yesus. Dan tidak hanya ditulis aja, tapi adik-adik juga mendoakannya. Jadi adik-adik berdoa juga ya untuk minta ampun pada Tuhan Yesus atas perbuatan-perbuatan adik-adik yang sudah menyedihkan hati Tuhan. Pasti nggak melakukan lagi ya Tante Ana ya. Tobat ya Tante Betul. Ririn. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, adik-adik saksikan ya pesan-pesan prokes berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik
untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi Tante Ana, kita tetap harus menjaga prokes ya, Betul, Tante. supaya kita tetap sehat. Nah, adik-adik juga nih yang masih PAT juga harus tetap jaga kesehatan terus ya. Terus untuk adik-adik yang sudah selesai PAT nih Tante Ana, berarti udah santai. Jadi udah bisa ikut Zoom kelas ya. Nah, adik-adik makin seru loh Zoom di setiap kelas ya Tante Ana. Jangan lupa ya adik-adik tanya sama Om dan Tante di kelasnya kapan Zoom kelas diadakan. Nah, adik-adik ibadah kita sudah selesai. Terus tunduk dan taat ya untuk melakukan firman Tuhan. Mari adik-adik untuk menutup ibadah kita hari ini kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar. Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami terus mau meneladan seperti Saulus yang hidup dalam pertobatan. Pimpin kami anak-anak-Mu tetap terus mau hidup di dalam takut akan Tuhan, taat dan tunduk pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin juga kami semua dalam 1 minggu ke depan agar tetap senantiasa sehat, juga bersama dengan orang tua, keluarga kami semua. Tuhan kiranya tetap menyertai dan memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Kumpulan